muara baru, Waduk Pluit, bilang saya melanggar HAM toh. Ini lagi pasang kemarin 2,8 meter temboknya di atas air. Kalau ini roboh, lagi pasang tinggi, 15.000 orang mati, bilang saya kejam nggak? Kejam. Ya. Masih dulu, gue pindahin dia ke rumah susun supaya lebih baik, udah mau kejam juga. Kalau anggota LSM yang bilang itu gimana, Pak? Aja gue bilang. Sosok Ahok yang dikenal lugas dan tanpa kompromi, belakangan menjelma menjadi penyanyi. Ku rasakan sesuatu yang membuatku tak. Berlatar belakang ala gubahan dub smash bergenre parodi, Ahok terlihat santai dan murah senyum sebagai orang nomor 1 di Jakarta yang disegani. Aku baper, bawa perasaan. Aku baper, bawa perasaan. Tak bisa ku pungkiri. Aku baper, bawa perasaan. Aku baper, bawa perasaan. Tak bisa ku pungkiri. Kebetulan kita nonton film bareng. Terus pemainnya nyanyi lagu itu, dia bilang mau nggak bantuin untuk promosi. Ya kita senangnya anak muda mau maju, ya kita bantuin. Sebagai gubernur yang mendukung penuh kreativitas anak bangsa, tak ayal mendapat sambutan baik dari Aron Sahab sebagai penyanyi asli dan empunya lagu. Awalnya sih sebenarnya dari rumah aku udah kepikiran untuk merequest Pak Ahok untuk bikin dub smash lagu Baper. Saat pertama kali aku langsung dikasih tahu bahwa oke, Aron diundang ke acara pemutaran film Slang Gak Ada Matinya di Balai Kota bareng Bapak Ahok sama Slang. But like aku masih ragu-ragu ya, cause a lot of people tahu Pak Ahok tegas, galak. Pokoknya thank you so much buat Bapak Ahok udah mau dub smash lagu Baper. Aku tahu banget Bapak nggak sekedar cuma ngelakuin dub smash, tapi Bapak ada pesanan di balik itu bahwa Bapak ngedukung anak muda yang berkarya, anak muda yang kasih lagi sesuatu ke Indonesia. Bapak Ahok akhirnya melakukan dub smash itu seperti yang tadi Bapak Ahok bilang, ngebantuin si Aron, yang Aron minta sendiri dub smashnya. So thank you so much buat dukungannya. Ku rasakan sesuatu yang membuat. Dalam lagu berjudul Aku Baper yang telah diparodikan ala dub smash itu, Ahok yang tegas dan temperamental ternyata juga memiliki sisi humoris sebagai pemimpin. Ternyata ada sisi lain, sisi humoris dari beliau gitu, yang akhirnya mikir, wah ternyata Pak Ahok tuh gaul ya gitu, terus bisa tahu-tahu baper Pak, bawa perasaan. Ngomong apa sih? Baper? Baper apaan sih? Baper, makanan yang dalamnya ayam. Lemper? Baper tuh bawa perasaan. Hanya yang buat di baju-baju? Kamper. Aduh. Seru, kita melihat sisi konyolnya Pak Ahok gitu. Walaupun sebenarnya saya ngeliat orang yang cenderung dinilai temperamen sama orang-orang, pasti kalau konyol ya sama ekspresifnya gitu. Jadi ketebak, tapi seru akhirnya bisa ngelihat sedikit kekonyolan lah. Jadi keep it up Pak Ahok. Arti menurut aku pemimpin kita up to date gitu sama hal-hal yang seperti itu. Yang penting kan nggak mempengaruhi pekerjaannya, nggak mempengaruhi kinerja, nggak mempengaruhi waktu bekerjanya gitu. Maksudnya ya Pak Ahok kan juga manusia. Pemimpin yang tegas bukan berarti tak bisa bercanda. Hal itu pun dibuktikan Ahok yang belakangan menuai simpati masyarakat melalui lagu dub smash singkatnya. Maksudnya lihat gubernur Pak Ahok kan, setahu kita di masyarakat, pandangan masyarakat kan dia memang galak gitu kan, memang dia punya pendirian tuh yang punya prinsipnya yang udah AA gitu. Tapi kalau misalkan mendukung untuk ini ya kita senang sekali, karena sebagai artis, sebagai seniman, apalagi dia sampai membuat video untuk dub smash di kalangan sekarang, ya good deh gitu, bagus banget, keren. Siapa tahu kita bisa kolaborasi Pak. Yo. Ya siapa tahu nanti bisa kolaborasi Pak. Bikin apa tadi namanya? Dub smash. Nah, dub smash. Kita bikin sesuatu yang beda Pak.
Semangat Pak. Jadi kalau misalnya pun banyak pikiran, pekerjaan menumpuk, Bapak bikin Dub Smash aja. Soalnya lucu, itu pasti viewersnya banyak yang nonton. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hibah 5 unit bus dari Tahir Foundation. Penandatanganan berita acara serah terima bus tingkat ini dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saifullah, dan pendiri Tahir Foundation, Dato Sri Tahir. Sementara kunci secara simbolis diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 10 Desember 2014. Dalam kesempatan tersebut, Basuki langsung mengecek kelengkapan bus bermerek Mercedes-Benz tersebut. Selain dilengkapi dengan CCTV, bus tingkat ini sangat ramah bagi penyandang disabilitas. Rencananya, bus ini akan dioperasikan untuk menunjang mobilitas warga, seiring dengan pemberlakuan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan Emma Tamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, mengatakan untuk mendukung pembatasan lalu lintas sepeda motor, akan dioperasikan 10 bus tingkat dibantu Transjakarta. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, bus-bus baru ini sangat ramah terhadap penyandang disabilitas, sehingga diperlukan perawatan yang baik. Jadi motor-motor itu masih ada jalur alternatif sebetulnya. Dia masih bisa lewat Abdul Muiz, masih bisa, karena bus tingkat kita baru ada 10, maka kita pembatasan itu hanya dari Merdeka Barat sampai ke Bundaran HI. Jadi kalau tahun depan nambah terus, kita rencana mungkin mau beli 100 juga, ditambah sumbangan lagi, kita akan perluas. Sehingga dari tengah-tengah kota ini, motor-motor kawal juga di sub, saya sudah bilang, jangan kawal kami. Kami tidak mau kemana-mana dikawal oleh motor-motor pembuka jalan seperti ini. Tapi motor-motor ini justru harus mengawal bus-bus ini. Supaya orang begitu macet, dia lebih suka naik bus. Kenapa? Kenapa naik motor? Karena bus kita jelek. Terus perda kita juga masih kita revisi. Ini kan aluminium. Bus itu nggak boleh dibatasi 10 tahun. Bus itu mau 50 tahun pun seperti di Inggris, di Australia boleh. Asal kirnya yang lolos gitu loh. Kita ada tambah bus biasa juga. Kita ada bus biasa Transjakarta, kita ada bus loop pakai tangga nanti. Pakai tangga. Karena kita pengen di jalur lambat. Dan ini kan mesti yang ramah kepada disabilitas. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan. Halo sahabat liputan6.com, jumpa bersama saya Amin Indita di News Flash pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami sudah menyiapkan 3 informasi terkini untuk Anda. Diawali kabar dari Gubernur DKI Jakarta. Ahok sebar CCTV canggih, istri bisa pantau suami. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok segera menyebar ratusan kamera CCTV di jalan-jalan ibu kota. Berbeda dengan yang sudah ada, kamera ini memiliki teknologi baru yang layarnya lebih jernih, dilengkapi dengan sistem pembesar gambar atau zoom. Dan saking canggihnya, kamera ini bisa merekam plat nomor kendaraan. Dengan begitu, para istri bisa mengawasi pergerakan kendaraan suaminya. Ia mengatakan CCTV itu juga bisa membantu kepolisian dalam melakukan tilang elektronik. Polisi dapat mengecek plat nomor tersebut asli atau palsu maupun pembayaran pajaknya secara cepat. Ya, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Sahabat liputan6.com, ini masih mengenai kisruh di antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Polri dan Nahdlatul Ulama menyerahkan pada Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Siraj, tidak mau mengomentari persoalan konflik KPK Polri atau pelantikan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ia menuturkan sudah banyak masukan yang diterima Presiden Jokowi. Meski demikian, ia berharap dua institusi penegak hukum itu segera berdamai. Selain itu, Said juga menuturkan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, partai politik yang bermasalah segera islah dan bersatu.
Dan saat berada di Istana Bogor pada Kamis 29 Januari 2015 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan menerima masukan dari Dewan Pertimbangan Presiden dan tim independen atau tim 9 mengenai solusi permasalahan di antara KPK dan juga Polri. Dan kami juga masih memiliki informasi lainnya, sahabat liputan6.com ini, Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum menerima informasi resmi ketidakhadiran Budi Gunawan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian, Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan pada Jumat ini. Budi akan diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Namun sampai saat ini, tidak ada tanda-tanda Budi akan memenuhi panggilan KPK. Dan KPK belum mendapat informasi yang sah mengenai alasan ketidakhadiran Budi yang saat ini harusnya hari Jumat ini hadir di KPK. Seperti itu sahabat liputan6.com. Dan pemanggilan KPK kepada Budi Gunawan pada Jumat ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha pada Kamis kemarin. Dan untuk sementara itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Kami akan mengupdate informasi untuk Anda 3 jam ke depan. Saya Amin Indita, sampai jumpa.